wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihil kirami. Amma ba'du. Yang kami muliakan Ketua Yayasan Miftahul Ulum Maghribi, yakni Lora Damanhuri. Yang kami hormati Kepala TPQ Miftahul Jannah, Ustadz Ahmad Fauzi, beserta Ustadz dan Ustazah TPQ Miftahul Jannah. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Wali Santri yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua. Semoga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Bu, sehat Ki? Jasmaninya sehat? Rohaninya juga sehat, dompetnya juga harus sehat, ye. Alhamdulillah, amin amin. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Pada kesempatan kali ini, kami sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acaranya. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan Kepala TPQ Miftahul Jannah. Acara yang ketiga, penjelasan wisuda. Acara yang keempat, tanya jawab. Acara yang terakhir yakni penutup atau doa. Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah bi barakatil Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita mendapatkan barokah dari surat Al-Fatihah yang kami baca. Acara selanjutnya yakni sambutan dari Kepala TPQ Miftahul Jannah. Kepada beliau Ustadz Ahmad Fauzi kami persilahkan. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Yayasan Miftahul Ulum Maghribi yang kami hormati, Majelis Keluarga Pondok Pesantren Miftahul Ulum yang kami muliakan, para ustadz dan ustadzah, pengasuh, pendidik daripada TPQ Miftahul Jannah dan tahfidz yang kami muliakan, para bapak dan ibu wali santri atau wali murid yang kami hormati,
Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita masih diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesempatan sehingga bisa hadir memenuhi undangan kami selaku Kepala TPK Miftahul Jannah. Bapak Ibu, terima kasih bisa meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan. Bapak Ibu masih sempat meluangkan waktunya untuk bisa menghadiri undangan kami dalam rangka persiapan wisuda putra dan putrinya, wisuda tahfidz, wisuda Al-Quran yang pada tahun ini di TPK kami sudah menginjak tahun ketiga, wisuda ketiga. Wisuda pertama itu di sini Bu, kantor ada. Nak kanan tak salah 12 okay. Terus wisuda kedua Sabak Ibono Dewo sareng ngaki bareng imtihan akbar. Saya wisuda tahfidz dan Quran mereka 36 okay. 36. Terus mangke sebekal datang nikah insya Allah dilaksanakan tanggal 27 Juni. Halo, tes 1 2. Mergi saya terakhir ketiga nikah, insya Allah bakal edoda agina BGJ Jensen Jalan Belauran Mall nikah. Kenapa mereka sabak imol? Nah, ini tugasan mereka ni. Ini lulu sembarang akin. Ada mereka sabak imol. Mula tugasnya semakin nerangga akin. Nah, malai sampian ketuan semangat. Kulit cak muturin apa bahasa lisan? Banyak muturin lagi. Berjawaban lah. Banyak nuturan lagi. Mau banyak nuturan kan guna bahasa nuturan sawas. Jadi para ibu wali santri dan para bapak malih sampian nikah tak merasa rogi ke tuan anak. Pola pikirnya kudu obah. Pikiran sampai kudu apa katina apa Ustaz? Biasanya mau orang semangkin, orang buat lambang mereka mikir mau andi anak banyak mereka susah seabiayai. Mungkin apa benar? Susah apa benar sampai? Mau anak banyak mereka man menyaman ternyata. Susah seabiayai. Mungkin? Benar. Nika mempola pikir tak yo berat sampian.
Tapi boleh yo bagi malah sampean tak berat pikiran. Keng cek nambah boleh sedikit. Nambah boleh. Sedikit cara. Malah sampai ni tak berat, mula terlanjur kedun anak banyak. Dia konten semakin mindset over. Pola pikir over. Over kata apa? Over. Andi anak banyak nikah, peluang masuk surga lebih banyak. Senangnya pun kan? Keduaan putra banyak, laki bini nikah, peluang masuk surganya lebih banyak. Kenapa? Karena yang akan mendoakan panjenengan sedejat baik di saat hidup maupun nanti setelah mati adalah anak-anak kita. Tetapi anak-anak kita yang bagaimana yang akan mendoakan kita walaupun kita nanti sudah tinggal dunia? Beda jawaban sebenarnya an-ni'amullahi 'alal ibad katsiratun wa ajalluha binajabatil aulad. Nikmat-nikmat Allah dikacek banyak, sangat banyak. Nikmat-nikmat Allah itu sangat banyak. Wong ibito tak kira mampu sampai ngitung nikmat Allah Ta'ala. Tetapi di antara nikmat-nikmat Allah yang paling agung, wa ajalluha binajabatil aulad. Nikmat yang paling agung yang dimiliki oleh manusia menikah adalah keberhasilan dan anak-anak yang soleh dan solihah. Jadi nikmat Allah sepaling banyak berupa harta nafas saos. Nikah cepon panjenengan nikmat sepaling banyak napa? Roma seraja, nggih. Mobil mewah, laki genteng, bini rajin, usaha berhasil, yaitu nikmat. Kan nikmat Allah ini banyak. Tetapi taipan Kanjeng Nabi nikmat sepaling rajin menikah wong panjenengan ada dua anak soleh dan solihah. Ini kenikmat sepaling rajin dari nikmat-nikmat Allah yang lain. Makanya panjenengan menabi keduaan putra baik sekolah montung ngaji mengikuti TPQ dan tahfidz. Dan ini kepanjenengan pernika pola pikir gila ke seoba. Alhamdulillah tang anak bisa montung, bisa sekolah, bisa mengikuti ngaji TPQ kelaban tahfidz pernika. Berarti panjenengan panika semakin menanam modal, invest kita pun semakin menanam modal, nabung apa? Nabung kedua invest tabungan yang paling berharga, yaitu anak soleh dan solihah, yang itu merupakan nikmat yang paling besar di antara nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napaan manfaat kedun anak soleh panika? Soleh dan solihah panika. Paling bunten beri telur. Panjenengan panika menabi kedun anak soleh dan solehah. Niki manfaatnya beri telur. Nomor situ al waladus solih fid dunya yanfa. Anak soleh di dunia itu bisa memberikan manfaat. Itunya paling apa? Kedua anak soleh solehah itunya panika bisa memberikan manfaat. Manfaatnya apa? Anak soleh panika bisa adwalakin sampian, bisa membela sampian Buddha di akhirat, bisa panjenengan panika mempunyai jalan untuk besok berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabela. Ini kan nomor situ.
yanfa, di dunia bermanfaat. Yang nomor 2, wa fil qabri yarfa, panjenengan bakal sedak napa buntan. Babades tak sedak menika. Bu, pasti kuliman senang pelayanan keajunan Allah Subhanahu wa taala. Bila ini kepada tak pangki. Pada tak tapi jelas menika, tak ning taber. Tamu sebakal jelas datang ki mate menika. Lah, wa fil qabri yarfa, besok di hari meninggal kita, ketika kita berada di kuburan, yarfa, anak kulipan sunnah bisa ngangkat derajat kulipan sampian. Napa? Dua anak soleh menikah, de orang sepuluh dua. Perkadangnya pun kan sampian. Cek dua anak soleh nikah sampai de orang sepuluh. Perkadangnya pun kan. Percaya baik, anak percaya. Buktinya doa sedih mula sampai doa kibun abalin apa pun kan. Abalin buntan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Abalin kesampaian kan tak boleh. Berarti dapat ke saya kirim biasa. Dan anak soleh menikah bisa menyinari ku lebih panjenengan menabi badal kubur. Kubur ini petang. Lah, ketika anak lebih panjenengan berdiri soleh, apapun yang dikerjakan oleh anak-anak kita, itu yang akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus nomor 3, wa fil qiyamati yashfa, besok di hari kiamat anak soleh-solehah menikah bisa memberi syafaat, maringi pertolongan dak kuli panjenengan sedaya. Nikah saena manfaatnya lebih panjenengan mengajukan anak soleha. Terus anak soleha apa nih Pak? Ibu nikah mengajukan di Allah Taala, tak usah khususon. Pokok kenapa sahur saya kelaku anak soleh, sampian ketuan anak soleha. Dalam kuburan, setiap perbuatan baik yang dikerjakan oleh anak-anak kita, ku lebih cepat jenengan oleh ganjaran. Walaupun anak sampean ini kata ngocak khususon ila ruhi ibu saya, khususon ila ruhi bapak saya, tak ada bunika. Pokoknya mau Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, bacaan apa baik. Setiap bacaan Al-Quran yang dibaca oleh anak-anak soleh itu, orang tuanya nikah oleh kiriman ganjaran, baik di saat hidup mau apalagi nanti di saat meninggal dunia. Tak perlu niat Pak bang anak soleh mereka. Lemang sampian ngeren orang lain, dan jenengan ngeren Fatihah bukan kepada orang tua, tapi tak pakai khususon, nyasar Pak, nyasar. Tapi mau anak sendiri, anak sampean ngaji, anak sampean abojong, anak sampean asdeka, anak sampean berbuat apa saja hal-hal yang baik, panjenengan mereka norok oleh ganjaran. Kenapa? Karena anak ini bisa senikah gara-gara sampian, sabiayain, saadidik, semacam-macam. Memberi sampian saya. Ini keuntung anak soleh dan solihah. Tapi sebaliknya, tapi sebaliknya, mau kulipan panjenengan punya ketuan anak, tak didik kelaban agama, tak didik kelaban maus Al-Quran, maka setiap dosa yang dilakukan oleh anak tersebut panjenengan oleh dosa. Nyaman apa tak nyaman? Nyaman, sampean tak ngereng apa, tapi sampean kubur ibu bertakbub ya Allah Ta'ala. Padahal sampean tak ngelakuin dosa. Tapi karena sampean dulu pada waktu di dunia anaknya tidak dididik dengan agama, tak pengaji, tak bersekolah,
maka sehingga anak gelak kesemursal tak kenal da Allah Ta'ala ngelakon ibadah tak guna, maka sampian sedaja oleh dosa. Oleh dosa apa? Dia mau didik katin apa? Boleh didik ustaz ke sekolah lastare, ibu mondok lastare, tapi melerana. Katin apa mungkin? Napa sampian termasuk oleh dosa juga? Punten. Mung sampian dia sudah berusaha membentuk sekolah untuk menjadikan anak-anak menjadi orang yang baik, tetapi anak ternyata di luar dugaan jadi anak setak saya, maka itu bukan tanggung jawab sampian. Ini apa hadis mereka? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man razaqahullahu waladan walam yu'allimhul kitab kana kullu dhanbin ya'maluhul walad ala abwaihi. Setiap orang yang diberi rizki anak, separnya anak sareng Allah Subhanahu wa taala, walam yu'allimhul kitab, tak ia jadi baca Quran, tak ia jadi agama, napa akibatnya? Kun karoya jadi matematika, ya jadi ajoget, ya jadi bahasa Inggris, tak pengaji, tak sekolah madrasah, tak pemondok, tak kenal agama, tengah hati nih. Karena kullu dzanbin ya'maluhul walad ala abawaihi, maka setiap dosa yang dikerjakan oleh anak itu orang tuanya bertanggung jawab. Ya sebenarnya dia rasa kullu amalin sholihin ya'maluhul walad yulhaqu thawabuhu li abawaihi walau lam yad'u bihima walau lam yad'u lahuma. Barang siapa yang melakukan kebaikan, setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak soleh soleha, maka yulhaqu thawabuhu li abawaihi, pahalanya sampai kepada kedua orang tuanya, walau lam yad'u lahuma, walaupun anak itu tidak berdoa. Senajan anak sampean tak adua kesampian, misalnya tak adua rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, tapi ngelakukan kebagusan sampean oleh kenceran juga. Terserah sampian berarti. Jadi tergantung kalau lebih sampian mau panjenengan nikah keduan anak sesoleh soleha ataupun menginginkan anak yang merugikan orang tua. Ini sekedar mukaddimah dari gula. Malar moga panjenengan gula tasah pertama merubah pemikiran mau keduan anak sekolah nikah jek mikir biaya, jek mikir biaya. Insya Allah panjenengan memondok anak, panjenengan menyekolah anak, nikah bi Allah Taala ijamin rezekinya pak. Tak kira miskin, pokok sampean yakin, kula menyekolah anak, punya bukti lagi, punya bukti lagi. Kula mau cerita, nangis kula pasal ki mau cerita kula. Tak cerita gula ni birni orang. Jadi mau cerita masa lalu gula ni kecek gula ni orang tak andi, tapi orang sepuh gula mereka kenapa menginginkan anak sehingga jangan aja bahasa Inggris, bahasa Inggris itu jangan aja mereka. Gula pembantu ke seluruh diri, orang seluruh diri. Seluruh diri ini kan mulai zaman dimen sampai semangken kan orang kisoki kan. Kula orang tak andi, tapi yang sepuh kula bertekad memondokkan kula. Alhamdulillah kelaban tuan yang sepuh, kelaban semangat yang tinggi, kula semangken alhamdulillah tak kekurangan napah. Tak kekurangan napah, cukup. Artinya cukup napa? Kita cukup. Tak pernah kekurangan beras, tak pernah kekurangan beras, tak pernah kekurangan pesek,
tak pernah, walaupun tak sogi. Orang sogi ini belum tentu cukup lah Pak Ki. Kenapa mau orang sogi ini pemikirannya terlolika, andi nikah terlolika, orang melolo, orang melolo tomaknya. Mau orang tomak nikah melarat, orang miskin, karena orang artinya fakir kan orang. Mau orang konaah nikah nerema apa? Nerema apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hatinya legowo bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiring sogi, orang sogi ini kebenar orang sebanyak dunia, tapi orang sogi ini kan orang senerima terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sogi sampean menikah, maka sampean punya banyak, roman banyak, mau tak nerima dari Allah Ta'ala, miskin sampean karena orang melolo. Ini kan, jadi para bapak, para ibu, boleh pesan di sampian benih untuk karena anak sampean ini sudah benih karena ini keremi ini kenapa? Jadi apapun biaya nanti yang diperlukan oleh anak-anak sampian semua, panjenengan butuh berbesar hati, berbesar hati. Insya Allah tak sampai 1 juta. Insya Allah tak sampai 1 juta. Berapa nih? Paling 400 menikah nanti malah rinci bi orang ini. Boleh tahun ni biaya ni. Anak apa sahabat nang BGJ, orang BGJ. Lagi pas mau sampai ke atas asal dia betul obeng sebenarnya ni. Betul obeng sebenarnya. Lagi mari sudah sampai keliling BGJ belanja sebenarnya. Muka Tuhan obeng. Dan obeng. Para bapak, para ibu, matur sekelangkong atas rabun panjenengan sedaya. Boleh selaku Kepala TPG nyon seborah dek sampian atas segala sesuatunya menabi dalam pertemuan panika beda hal-hal sekurang sempurna, maka tak langkung nyon seborah. Matur sekelangkong panjenengan bisa menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan untuk bisa hadir di tempat ini untuk kepentingan anak sampean sedaja. Malar moga anak kulit sampean sedaja sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diyakina anak solehah yang itu merupakan aset investasi tabungan yang paling berharga yang tidak ada bandingannya di dunia dan di akhirat. Demikian sedikit yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya penjelasan mengenai anak apa mak sampai sahabat nikah biayain apaan saos, kami persilakan kepada Ning Lu'lu'il Maknun selaku koordinator TPG Miftahul Jannah untuk menjelaskannya. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya kalau saya ngomongnya, saya kan orang Jawa jadi nggak bisa ngomong Madura kados Ustaz Ahmad. Baik, kami sampaikan tahapan-tahapan yang akan dilalui anak-anak nanti ketika sebelum memasuki wisuda khatmil Quran ataupun wisuda tahfidz. Untuk anak tartil nanti ada 3 tahapan sebelum mereka
masuk ke jenjang wisuda, sebelum pelaksanaan wisuda. Jadi tahapan pertama ada yang namanya munakosyah intern. Munakosyah intern ini seperti ujian akhir gitu. Kalau kelas 6 itu anggap UM. Kalau di sini di TPQ ini namanya munakosyah. Setelah munakosyah intern akan ada pramunakosyah. Ya. Setelah pramunakosyah kemudian munakosyah mandiri. Lah, munakosyah ini bukan ujian tulis, tapi ujian tes lisan. Jadi anak-anak nanti akan dites dulu oleh para ustadzah-ustadzahnya, para guru-gurunya di sini dari segi tartil, fasoha, tajwid, gharib, hafalan-hafalannya, dan surat-surat pendeknya, itu semuanya akan dites lisan. Jika nanti anak-anak dinyatakan lulus di tes di munakosyah intern ini, maka anak-anak akan melanjutkan ke pramunakosyah. Pramunakosyah ini nanti bukan ustadzahnya lagi yang akan menguji, tapi dari pihak UMI yang kita ikutin, metode UMI yang kita ikutin. Okay. Guru dari pusat gitu. Nanti setelah anak-anak selesai dinyatakan lulus dalam pramunakosyah, maka akan ada munakosyah mandiri. Dan ini yang akan menentukan nanti anak-anak bisa wisuda apa masih harus mengulang lagi. Tapi insya Allah kami para guru-guru, para ustadzah akan berusaha supaya semua anak-anak lulus di tahap ini nanti. Untuk yang tahfidz ada 2 tahapan saja, yaitu tasmi' dan akan didampingi oleh trainer pusat juga, trainer pusat dari UMI. Kemudian selanjutnya akan ada munakosyah tahfidz gitu, yang akan diuji dari segi hafalannya, dari makhorijul hurufnya, fasohanya, kemudian sambung ayatnya, apakah benar-benar sudah hafal di luar kepala atau masih mikir. Nah, itu nanti akan ada nilainya sendiri. Yang kedua, kenapa kok di BGJ? Okay. Kenapa kok di BGJ? Kenapa kok nggak di sini saja? Kenapa kok nggak di Bolodewo saja? Karena ada beberapa alasan yang sudah difikirkan matang-matang bersama, sudah dimusyawarahkan. Satu, karena tempatnya kurang memadai. Karena anak-anak yang akan diwisuda insya Allah ada 50 lebih, ya gitu. Sekitar segitu, 50-an yang akan diwisuda. Jadi kalau ditaruh di daerah Bonowati ataupun di Bolodewo itu kurang memadai. Panggungnya pun meskipun diambilkan panggung yang paling besar, tapi jalannya yang tidak bisa begitu. Jadi satu-satunya jalan ya harus di tempat yang luas. Nomor 2, karena lebih efisien, lebih hemat gitu. Lebih hemat biaya. Dari segi biaya lebih hemat. Jadi kalau seumpama ditaruh di sini mengadakan sendiri, itu akan memakan biaya yang banyak. Dari persewaan panggung, persewaan terop, salon, dan segalanya itu akan memakan biaya lumayan banyak. 2 kali lipatnya yang dari tahun kemarin. Karena panggung yang lebih besar dan membutuhkan terop yang banyak juga.
Maka dari itu ditaruhlah di BGJ. Nah, semoga keputusan ini tidak ada yang mengganjal, tidak ada yang legowo semua, nggih. Jadi anak-anak nanti sampai tidak usah memikirkan anak-anak, ya Pak, anak-anak tidak usah memikirkan itu, karena itu sudah urusan kita semua, urusannya para asatid di sini. Di mana anak-anak nanti berangkatnya, transportnya sudah tidak usah dipikirkan itu. Yang penting sampai bisa hadir semua di BGJ nanti dengan transportasi sendiri. Untuk orang tuanya, insya Allah orang tua berangkat sendiri. Nanti ada season tanya jawab, Aja. Karena kayak tanya gitu. Untuk biaya ini 400.000 untuk semua jenjang tahfidz ataupun tartil. 400.000 itu sudah mencakup yang tadi itu munaqasyah, ujian-ujian tadi. Itu sudah semuanya, sudah sama ujian-ujiannya, tidak pakai bayar lagi. Kalau kemarin kan dirinci memang bayar ini segini, bayar ini segini. Sekarang tidak pakai, sudah jadi satu 400.000 sama konsumsinya, semuanya sudah lengkap. Konsumsi yang ujian nanti kan biasanya anak-anak setelah ujian dikasih konsumsi biar nggak dredeg, biar ada amunisi, biar kuat gitu. Mikirnya pun biar lancar. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas waktunya kami aturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Baik, terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Monggo kepada segenap wali santri yang ada pertanyaan terkait wisuda atau sebelum wisuda bisa acungkan tangan untuk bertanya. Pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan, nggih. Monggo yang mau bertanya. Kita kepala berdesa tanya, bila kata berdesa tanya, siapa yang mau bertanya? Saya sudah beri pengantar di Myanmar, melihatannya nanti. Bila berdesa tanya, katin apa anak kanang ni maka bibi apa mau nak kanang maka di sekolah. Jadi nak kanang menikah penumpang mobil dari kantor. Len maksudnya beri mobil apa? Len. Ini Pajero sesat. Numpak len. Jadi urusan anak-anak ni ke urusan guru. Mong sampian kita tahu neng ni. Napa numpak Pajero, napa numpak anak apa terserah ni. Kayak jenengan tu harus hadir. Salah situ gitu hadir, menabi bisa, yang dua dan apa? Bapak ibu yang goncengan dan apa? Jadi kol sang jam 10. Nah, kol 10 ini kalau mau lain, saya tak ni kita bu, kita ni lah telat, mau telat, ni kai paling betul, ni 4 jam. 4 jam juga dari kol sanga, 10, 11, 12. Mau telat dari nikah, boleh dari sedekah. Pihak PJJ itu tidak takon majer. Nah, nikah maksudnya, kenapa bagus tak bagusnya wisuda kanto sarang luar kanto pada sisi bagus, pada sisi tak bagus. Nah, sisi tak bagus nikah, kenapa? Tak bisa bebas,
Tak bisa bebas gula-gula acara mangak gula tak bisa lagi. Paling lebih beri betul 10 menit. Tak boleh bertabit, mau bertabit lagi pas kena denda. Maka sampai esok orang bilang cek sampai telat. Itu sampai telat. Jadi kalau sekolah, kalau sangat siap makan, dikit kalau sekolah lebih dari lokasi sampai. Kenapa saya tanya lagi boleh? Kenapa? Mari Bu, merah. Okey ni kaki oncengan karena ni gedung terbatas, jadi sampian paling banyak nikah bapak sarang laki bu ini maksudnya bapak sarang ibu. Kita boleh ngajak satu undangan untuk 2 orang. Tak boleh ngajak sepopo, tak boleh ngajak apa ni? Mau kalau nikahnya tak apa? Nak anak tak apa? Mau aja, jadi kan masalah ni jadi. Soalnya apa? Kenangan kasa jatah. Kak saya kenangan lekor seneka kak saya jatah ketok lemak tak salah. Mau lebih dari nikah kudu ngajar perkorseh lemak itu. Padahal saya yonjang balik ke sekitar 200 lebih. 200 lebih saya yonjang pinggul lemak nikah. Berapa lebih? Berarti lebih dari nikah kudu ngajar korseh. Lemu sampai ngajak lebih banyak ngajar boleh gitu. Paham bugi? Paham gi? Biaya jelas apa biaya? 400, gi. 400 nih ke bayi ujian telo kalih nih ke 200 150 terus munakosah 50, pramunakosah 50, munakosah 100, gi. Terus wisudana 2 seka. Yang kan istilah munakosah mereka ujian Bu, ujian. Mau pramunakosah mereka sebelum ujian. Pramunakosah mereka deki guru sebenarnya kau sengelati, deki mandiri. Pas boleh pramunakosah saya buat simulawang. Mereka seluruh TPT Bu berikan tetok. Saya seneliti sanilai beri guru kantor. Guru luar bila mau deki lagi simulawan yang kalau lulus munakosah boleh kan toh kan dengan bibi cuman senilai orang luar juga dari pihak ummi dan itu yang akan menentukan andang sampean napa wisuda napa bukan pesanan yang lulu gila tak usah mikirin andang sampean lulus napa bukan mereka urusan akulah di guru-guru mereka sampean adua saos adua saos ya Allah Ta'ala malah moga ibaring anak sampean saja ibaring depan ibaring sukses ibaring sehat ibaring tak sakit betul ujian katin apa jelas nah boleh saya baca saya khususnya saya bakal saya bakal pada kalau Bu mau tanya, tentang apa? Bang deki atanya luar. Oh hari Sabtu. Bu catat hari Sabtu. Tanggal 17 Juni. Juni 27 Juni pukul 10. Sekolah lebih dekat sampean. Jadi maka kol sangat. Beda oncengan, susul undangan menyusul, ingat bila kasar. Sore boleh berusaha tanya boleh? Kenapa?
Enten. Enten tak kena tak leduk bikin enten tak kena. Tak kena leduk. Seperti yang saya sampaikan tadi, insya Allah diusahakan lulus semua. Nah, di sini ustazah-ustazahnya, kalaupun ada anak yang sekiranya itu dapat nilai terendah, maka akan digembleng nanti anaknya, begitu. Akan diprivatkan nanti sendiri, di briefing. Gitu. Pokoknya diusahakan lulus semua. Karena kami juga bertanggung jawab masalah kelancaran anak-anak itu nanti, insya Allah lancar semua. Saya kaki ibu, kuliah ini kan susah juga ya. Bagi sampai terus nyari susah. Kenapa? Soalnya wisuda TPG nikah, tak apa. Jadi wisuda sekolah formal nggak sah. Mau sekolah formal kan nyaman, tak usah apa. Maret panggil Kutara Jona dari ijazah. Jadi kan terdeki mau lulus dari munakosa. Ya, dalam kenangan panggungnya tes boleh di guru namanya. Beli guru seketes beli nikah. Guru luar seketes. Misalnya tahfidz, hafal Quran itu kan toh semakin berdejus sang lekor, jus telopolo. Jus telopolo. Timen jus telopolo, semakin beda jus sang lekor. Ini kedeki tes bu, tes biar di guru mereka, dua orang luar mereka, nyamana uji publik. Terkadang nanti saya sepakon adanya orang sehadir kesah, terkadang guru sepakon adanya guru tibi. Dikit gula pancang kepala sekolah. Dalam acara ini bakal hadir di kasar. Tapi sampai bila kebenaran yang lulu, tak usah ter. Insya Allah kontennya sampian lulus sedikit. Pula serentakkan mereka akan berusaha supaya deki hasilnya memuaskan. Walaupun kalau orang tua dia sampian, karena sampian selaku orang sempurna, pada usaha nyokon ke pangeran, malah anak kulipan siang mereka pertama sehat, terus semangat sampean dorong, tidak ada semalas, mau anak malas sampean dorong malas, repot, repot, pak arbuan malas, pas tabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berni berlomba-lomba dalam kemalasan, mau anak malas sampean jangan ngeret, malas, pun terus dia anak ketuan anak soleh-soleha. Tidak santai bu, mau kalau anak soleh-soleha, pertama bapak sarang embung harus soleh-soleha juga. Artinya dua akhir pertanyaan yang asal. Dua samping ini mandi, terutama ibu mandi. Tuhan sampean ini kan menembus langit barang semustahil. Jadi mau sampean selaku ibu saat dua, insya Allah ibu kak sarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah boleh atuai anak, insya Allah mereka. Ada yang bertanya lagi Ustaz. Setelah juz 29 apa ada kelanjutan setelah itu? Ada, yaitu tahfidz. Setelah juz 29 nanti akan ada juz 1, 2, 3 dan selanjutnya. Gitu. Sampai habis, sampai hatam. Oke. Apa? Ya lihat semangatnya anaknya dulu. Kalau yang semangat insya Allah selesai, cepat selesai.
Kalau anaknya nggak semangat, nanti entah apa mondok atau pindah rumah, itu yang bikin biasanya hambatan anak-anak pas jadi berhenti takutnya. Di sampean mereka punya peranan penting. Kalau dia ketuan putra sehafid Al-Quran, meskipun tak usah mondok, meskipun tak usah mondok, kalau sekolah ikan pokok panjenengan eka ketuan keinginan, justru bolo amayita alun sampai ke budi mereka. Mereka jus sang lekor, ini jus sang lekor bagi saya sudah insya Allah. Mereka beli jus ketolekor benar, tapi jus itu, jus hitung, jus 2, seterusnya ada. Nah, pemanfaat tidak kasih manfaat lagi, banyak ngaji oleh dulu. Nah, ini kan, jadi panjenengan cek merasa iman, kun karo FNK sombongan 400.000. Mau perlu sampean aja 1 juta di kuliah terima. Nah, artinya apa cukup? Paham bi? Mau panjenengan tak paham? Grup berdikasih pada grup, HP kasih pada grup wali santri, wali murid, baik yang banat maupun yang banin atau orang kampung. Itu mau panjenengan tak paham bisa tanya. Aku mau kantor todus, kenapa? Bisa bertanya nanti di grup itu. Paham kopi? Cukup ni? Terus kelakon, berkaulah. Oh, ada yang tanya lagi. Untuk biayanya apa bisa dicicil atau bagaimana? Saya sebagai mewakili jenengan-jenengan gitu. Untuk biaya boleh dicicil dari sekarang. Umpama jenengan punya 100, boleh dititipkan ke anaknya atau langsung dibayarkan ke saya sendiri di kantor ketika jam sekolah sore berlangsung. Via TF mungkin Neng? Boleh. Untuk anak pondok Memang TF. via TF boleh. Tapi WA dulu nanti. Kenapa? Terakhir deadline pembayaran. Juni 20 Juni. Hamin seminggu berarti nggih niku terakhir pembayaran. Jadi masih ada banyak waktu jenengan bisa nyicil-nyicil. Itu dari sekarang. Seperti biasa pakai putih, tidak menekankan untuk pakai seragam, ganti seragam atau gimana, tidak. Putih seadanya. Nah, juga boleh. Niku Neng. Untuk step by stepnya nggih, barusan ada yang tanya untuk muraqashah tanggal berapa? Dimulai dari munaqashah intern itu tanggal 29 April ini, insya Allah besok hari Rabu. Kemudian dilanjut dengan pramunaqashah insya Allah tanggal 3 Mei. Hari Ahad 3 Mei pramunaqashah nanti akan dilaksanakan di Masjid Al-Abrar Simolawang. Ini untuk yang tingkat tartil nggih, Ma? Tartil, yang tartil. Untuk tahfidz nanti menyusul. Masih belum. Nah, ya tartil itu maksudnya Al-Qur'an, mah. Masih jenjang Al-Qur'an dasar. Ya, Al-Qur'an dasar bukan tahfidz. Yang tahfidz itu yang hafalan juz 30 dan juz 29 itu tahfidz, sudah masuk tahfidz. Itu nanti menyusul. Insya Allah itu di bulan Mei. Ya. Pramunaqashahnya di bulan Mei, tapi masih belum ada informasi dari pusat tentang pramunaqashahnya tahfidz. Kemudian untuk munaqashahnya insya Allah Juni awal. Boleh tak bingung, wisuda ini kan berdua, situ wisuda Al-Quran atau enaknya mana mau ikan finishing,
ya. Wisuda Quran mereka. Nah, karena ajar Al-Quran dengan benar, ajar Al-Quran tajwidnya tepat, majrul huruf, terus bacaan-bacaan seasing, sebacaan bahasa Gharib, Gharib mereka asing, saya tak biasa dengar. Sebenarnya orang salah, biasanya anak, kita biasa baca anak, padahal anak mereka bersepeda, berselanjang, bersepanda. Anak sampai paham kapi kasar, namanya bacaan Gharib. Jadi panjenengan mau anak lulus berarti tajwidnya mereka mantap, tak kalah bila kena semua kasar. Karena memang digembleng. Ya, finishing ini kan lebih melarat, tembang nak kanak setafid. Soalnya materi yang diajarkan itu 6 kayaknya Ustaz. 6 atau 7 materi yang akan diujikan sama anak. Makanya gula sampean di pada dua, terutama seibu-ibu, sekeduan anak semakin di kelas tahfidz, di kelas finishing atau Al-Quran. 7 materi yang akan diujikan. Boleh semuji, penulis gitu. Khususnya apa? Deki memang lulus kita hakim tempat umum kasih. Ini kan seperti pikiran kagula. Pikiran kagula. Susah kagula bisa sampai lah. Susah kagula mungkin percaya sampai. Kalau tak lulus susah kagula. Berarti tak berhasil kagula. Sarang guru mereka. Jadi setafid kita taruh ngapa lagi? Ya ngapa lagi ini juga pusing sebenarnya. Kenapa? Pusing. Ngapa Quran sampean? Tapi karena makanya nyon semangat, buahnya sampean, dorongan sampean, malah moga anak kuliah pengajian yang sedang belajar Al-Quran itu baik tingkat tahfidz maupun tingkat Al-Quran mereka, malah moga iparingnya gampang sareng Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan iparingnya sehat, panjenengan iparingnya sebenarnya sehalal sareng Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi satu. Sekilas info barusan menit ini diinformasikan oleh pusat kalau pramunakosah intern pramunakosah yang diadakan oleh pusat itu diundur tanggal 10 Mei. Jadi kan Rabu besok niku internnya gitu. Ustazahnya yang menguji. Terus untuk yang pramunakosah di luar itu tanggal 10. Jadi masih ada banyak waktu. Asalnya tanggal 3 diundur menjadi tanggal 10. Jadi masih ada banyak buat persiapan. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Jadi dung jenengan. Oh, sami. Pun nggih. Sampun paham tapi dia sampun kita paham dia. Jadi malah berdekunan sampai Napolong kanton ini kan malah paham. Makan gula muncul sampian. Meskipun ya apa ya sampean, alhamdulillah sampean berarti peduli dengan anak sampean. Peduli. Terus jadi anak soleh-soleh memang harus berkorban. Tidak gratis ya. Berkurang tenaga, berubah pikiran, berkorban PC. Insya Allah jawaban gula-gula apapun yang kita lakukan menabi gula berpanjenengan niat untuk membesarkan anak nomor situ membesarkan anak karena anak gula panjenengan mereka belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjamin tidak terkebater, tak miskin bu sampai malah soki terkebater. Atas selangkah menabi cokop orang gula panjenengan aduh Allah Subhanahu wa taala malah bukan nafas jadi hajat gula panjenengan kesesaan gula panjenengan cita-cita gula panjenengan ketuan anak soleh solehah kabulatin sareng Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan muwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa daqat hilati adrikni ya Allah wa ya Rasulullah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Allah wa ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Ya Allah, Allahumma yassir lana wa la tu'assir umurana fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma awnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah was salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa waffiqhum li ta'atik wa la tadurrahum. Allahumma rzuqna birrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi hurmatil Fatihah. A'udzubillah. Diberikan kaulan atas langkong yang sebarang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, kami mohon doa restu Bapak atau Ibu Wali Santri agar seluruh rangkaian persiapan wisuda baik tingkat tartil maupun tahfidz berjalan lancar dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap ayat yang dihafal anak-anak kita semua menjadi cahaya dunia dan akhirat. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad